saya ingin tanyakan sekarang, Ibu kan menjabat sebagai Ketua Program Studi Astronomi nih, Bu. Dan khusus untuk sarjana, Ibu punya rencana khusus nggak untuk dalam pekerjaan Ibu ini untuk masa mendatang, terutama dalam hal membantu mahasiswa misalnya yang punya banyak tantangan ini? Ya, jadi saya sebelumnya menjadi prodi pasca ya, S2, S3 3 tahun. Lalu sekarang untuk S1 ini masa jabatannya 2 tahun. Tentu tantangannya berbeda, dulu ngurusin anak-anak yang boleh dibilang sudah dewasa gitu. Jadi kalau mereka macam-macam itu sebenarnya dulu saya juga bingung. Ini maksud saya udah anak S3 saya panggil orang tuanya kan aneh gitu ya. Nah, sekarang ngurusinnya anak-anak yang lebih muda gitu, yang memang problemanya barangkali sedikit berbeda. Nah, di dalam 2 tahun tentu saya sebenarnya job desk-nya kan sudah jelas gitu. Job desk saya sudah jelas, tanggung jawabnya lebih banyak sebagai di dalam hal operasional prodi gitu, dan tentu salah satunya adalah membantu mahasiswa begitu di dalam menyelesaikan studinya. Selain tentu ya pengennya ada pengembangan dari prodi itu sendiri. Begitu. Ya, kalau untuk mahasiswa ya intinya seperti yang tadi sudah saya cukup banyak sampaikan, berperan seperti orang tua, seperti teman. Saya pengennya mereka merasa aman untuk ceritalah ke kami gitu. Kalau lagi nggak lockdown gini kan mereka lebih banyak di kampus kan. Sekarang mereka lebih banyak di rumah, jadi mungkin cukup terawasi oleh orang tua gitu. Nah, ya seperti itu sih. Jadi kadang-kadang dalam tanda kutip memenangkan kepercayaan mereka juga itu tidak mudah. Banyak yang kasihan itu begini, kalau dia di rumah nggak secure, di kampus nggak secure, di antara teman-temannya nggak secure, dia mojok sendiri dan kemudian tenggelam di dalam kerumitan-kerumitan pemikirannya. Dan karena itu kita dengar kasus-kasus juga ya mahasiswa yang ya mengalami hal yang tragis begitu. Ada yang mengalami depresi nggak, Bu? Ya, ada aja sih. Ada aja. Ya, jadi, saya lihat juga dibanding zaman dulu, mungkin karena ini sekarang juga mahasiswanya lebih banyak ya. Saya tidak melihat secara memeriksa secara statistiknya, tapi kalau orangnya makin banyak ya pasti akan menemui kasus yang secara jumlah absolutnya lebih banyak. Saya lihat itu banyak problem kesehatan sekarang, macam-macam sekali. Banyak sekali macam-macam. Mungkin itu juga secara umum ya masyarakat sekarang juga mungkin lebih tidak banyak bergerak. Saya punya mahasiswa itu yang karena lockdown ini sekarang saraf kejepit gitu. Ya ampun, astaga. Yang gitu-gitu kayak kamu kebanyakan duduk gitu. Zaman dulu kan ya mungkin karena lockdown juga dia nggak bisa main keluar, tapi ya gitulah, selain problem-problem yang penyakit-penyakit yang dulu kita pikir nggak ketemu, sekarang di antara mahasiswa itu termasuk penyakit-penyakit yang dulu kita pikir orang tua aja itu yang mengidap itu sekarang ada juga. Ya, saya ingat kayaknya pernah ada lift mati kan ya, Bu? Ya. Nah, kalau sekarang itu kuliah, apakah semuanya di astronomi atau masih ada seperti dulu yang gabung dengan fisika? Ya, masih ada beberapa kuliah yang gabung dengan fisika. Nah, sekarang lagi musim juga itu, ini saya singgung sedikit saja, tapi barangkali tidak sempat membicarakannya panjang lebar. Sekarang kan diberi kesempatan untuk yang namanya merdeka belajar itu. Ya, di astronomi sendiri kita masih mencoba memahaminya. Ini konsepnya Mas Menteri ya, Mas Menteri Pendidikan gitu, bahwa mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan di luar prodi.
tetapi yang nanti diakui SKS-nya dalam bentuk entah misalnya menjadi pilihan kuliah pilihan atau pilihan luar misalnya, atau pilihan di dalam yang bisa mengakomodasi itu. Jadi dia bisa magang, dia bisa melakukan kegiatan kemanusiaan, dia bisa macam-macam, ada 8 jenis kegiatan banyak. Ada salah satu programnya itu memang mengajar di suatu institusi pendidikan atau apa gitu. Ya kami masih menggodok karena semua orang masih meraba-raba ini karena baru tahun ini dicoba. Mungkin itu jadi keuntungan astronomi karena sudah sering mahasiswa melakukan outreach juga. Bu, kalau peminatan ke astronomi sendiri gimana, Bu? Tinggi atau gimana? Dibanding zaman dulu ya, ketika kita selesai SMA langsung masuk, kita langsung memilih jurusan astronomi saat ujian masuk perguruan tinggi, dengan sekarang yang IPB kan milihnya fakultas dulu, baru kemudian ke jurusan. Ya, jadi memang semua TPB itu TPB FMIPA ya, jadinya kalau mahasiswa mau ke astronomi. Tetapi kita kan membuka juga yang namanya jalur peminatan. Jadi dari 50 mahasiswa yang kita terima sampai yang tahun kemarin ini kita menerima juga 50 masih. Itu 30% itu kita menerima jalur peminatan. Artinya kan kalau jalur penerimaannya ada yang namanya SNMPTN, ada SBMPTN, ada jalur seleksi mandiri yang dilakukan sendiri oleh ITB. Nah, tapi secara umum di antara ini 60% itu, jadi 30 orang itu kita terima dalam bentuk peminatan. Jadi dia memang bersama-sama menjadi mahasiswa TPB FMIPA, tapi dia tidak perlu bersaing lagi dengan teman-temannya. Dia pasti akan ke astronomi begitu. Nah, sementara yang 20 kursi itu ditawarkan ke khalayak begitulah. Gitu. Nah, ada cerita salah jurusan nggak, Bu? Kalau sekarang makin jarang, karena tadi ya peminatan 60%. Lalu sehingga kita sekarang kalau ini keuntungan masuk katanya ya, saya tidak punya datanya, tetapi katanya dengan menerima lewat jalur fakultas itu menaikkan nilai seleksi masuknya, gitu katanya. Lalu yang lewat yang 20% yang nggak peminatan ini, dulu ya sebelum buka peminatan itu banyak yang kita itu pilihan keempat, gitu, pilihan terakhir kayak gitu. Nah itu kan mengajar orang meskipun pinter tapi dia nggak berminat itu kan repot sekali, tuh, ya. Nah tapi sekarang paling kebanyakan minat pertama, hanya sedikit yang dia minat kedua gitu. Jadi dia tadinya minat apa terus diterima di astronomi itu sedikit sekarang. Cuma sekarang persoalannya adalah dari yang diterima peminatan itu seberapa yang prestasinya bagus. Nah ini statistiknya harus dilihat karena ada juga yang sudah berminat tetapi performanya kurang bagus. Tapi kan keberhasilan studi itu banyak faktornya. Jadi kadang-kadang malah kebanyakan ya saya rasa itu adalah faktor non akademis, bukan karena mereka tidak mampu secara akademisnya gitu. Ya kebanyakan memang gitu kok, Bu. Dari zaman dulu juga gitu. Faktor non akademis itu berperan dalam mendistraksi kuliah. Nah, ini pertanyaan yang sering kita terima ya di Langit Selatan, Bu. Pokoknya muncul setiap tahun menjelang penerimaan mahasiswa baru atau menjelang ujian akhir siswa. Kalau misalnya kuliah di astronomi, nanti kerjanya di mana? Dan jadinya yang ingin saya tanyakan, gimana peluang kerja? Maksudnya sebegitu banyak yang masuk ke astronomi, peluang kerjanya di astronomi seperti apa? Kemudian
gimana kalau mereka mau jadi astronom profesional? Apakah bisa dengan hanya S1 ataukah memang harus melanjutkan sampai di S3? Dan alumni sampai sekarang kebanyakan kerjanya di mana nih, Bu? Sebarannya, yang kalau Ibu tahu aja. Kalau kita bicara tentang karir yang konvensional astronomi gitu ya, ya tentu adalah ilmuwan atau dosen gitu kan ya, ilmuwan di lembaga penelitian atau dosen gitu, atau mungkin menjadi guru dan seterusnya. Nah, tapi kita mesti lihat ya, ini barangkali sesuatu yang kita mesti bicarakan dengan jujur, bahwa keperluan astronom profesional itu di seluruh dunia itu kan nggak banyak. Betul. Bahkan di negara maju. Ya, kalau di Indonesia misalnya, ya posisi permanen itu ya kita masih bisa dapat gitu ya sampai sekarang. Tapi di negara-negara yang maju astronominya, posisi permanen itu sulit didapat. Jadi orang moving dari satu tempat ke tempat lain untuk kontrak 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Begitu. Nah, jadi memang tidak akan banyak yang menjadi profesional astronomers di dalam, ya itu tadi ya, dalam jalur tradisional ini. Gitu. Nah, tapi apa yang sudah dipelajari di astronomi, sebentar, ini saya harus bilang dulu ya. Sebenarnya bagus kalau kita bisa cek juga untuk jurusan-jurusan lain, berapa yang bekerja sesuai dengan bidangnya. Gitu. Misalnya pertanian, berapa yang jadi petani atau yang berkecimpung bersesuaian dengan pertanian gitu. Atau yang bekerja di hukum, atau bahkan yang elektro, tambang, dan seterusnya. Ya, supaya kita tentu bisa melihat dengan perspektif yang fair gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau sedikit terbuka, apalagi S1 itu sekarang saya rasa memang tekanannya itu masih generalis ya. Generalis dalam arti dia itu lulus S1, dia masih bisa beralih ke bidang yang lain. Kalau mau terus di bidangnya, tentu dia harus S2 dan S3. Ya, tadi kalau mau jadi profesional astronomers, dia harus S3. Sekarang saya rasa nggak bisa. Di ITB sendiri, dosen itu sekolah sampai S3 itu bukan hak, itu kewajiban, gitu harusnya. Gitu. Lalu kalau kayak di lembaga penelitian seperti LAPAN, sekarang juga kalau mau jadi peneliti, maka dia harus minimal S2. Jadi memang pendidikan itu, degree itu memang kalau untuk lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian itu sesuatu yang emas gitu ya, yang harus gitu. Nah, balik lagi, kalau kita mau lebih sedikit membuka diri kepada karir-karir yang related tetapi tidak tradisional astronomi, tentu sangat terbuka. Misalnya, sekarang di ITB kan menekankan semua prodi itu harus untuk merespon perkembangan zaman kan harus tahu AI, harus tahu yang gitulah big data, harus wawasan lingkungan yang gitu-gitulah ya. Nah, jadi saya rasa di semua jurusan itu mata kuliah yang terkait dengan data, kemudian dengan numerik dan seterusnya itu menjadi sesuatu yang ditekankan. Nah, dia bisa pakai di situ, gitu kan ya. Dia bisa jadi data scientist, dia bisa. Dan saya lihat sebenarnya anak-anak ITB secara umum itu gampang belajar di hal-hal baru, begitu. Menurut saya ya. Nah, kalau mau ini lagi, sebenarnya begini. Kadang saya tanya, dengan keadaan sekarang, disrupsi di segala bidang,
Terus kita dibilang bahwa nanti dalam waktu sekian tahun banyak pekerjaan yang akan hilang dan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang tadinya tidak pernah dipikirkan. Sekarang saya jadi bertanya, kayaknya salah dalam tanda kutip ya. Orang bertanya, nanti kerja apa? Jadi menurut saya bisa jadi lama-lama nggak relevan. Tapi saya pengen jadi apa? Kayak dan itu semua kesempatan terbuka untuk membuka pekerjaan lapangan, bahkan lapangan pekerjaan baru gitu ya. Kalau di astronomi mungkin kita juga punya contoh yang menjadi astropreneur gitu ya. Saya senang dengan contohnya Mas Hendra itu sebagai apa ya? Jadi dia melihat kesempatan, dia memanfaatkannya sehingga apa yang kecintaannya pada astronomi tetap tersalurkan. Lalu dia ya bisa hidup dari hobinya dalam tanda kutip begitu. Dan kalau kita cukup inovatif, mencari cara, banyak sekali menurut saya. Tanpa kita harus terlalu jauh-jauh gitu ya, misalnya harus ngomong, wah masa depan kita adalah di antariksa gitu ya, tapi masa depan saya ada di periuk, saya mau diisi dari mana? Maksudnya dalam waktu yang dekat gitu ya. Masa depan saya di antariksa mungkin masih lama gitu ya, ini buat saya, menurut saya apa gitu. Nah, jadi tapi saya rasa begitu. Jadi kalau juga paradigma juga berubah ya. Coba misalnya kita sekolah tinggi zaman dulu ya, lalu saya buka warung gitu zaman dulu, apa kata dunia kan? Kalau sekarang jempol, berani wirausaha gitu kan. Jadi paradigma juga berubah. Dalam banyak hal kita itu terlalu dipusingkan dengan pendapat khalayak ya. Tapi saya rasa kalau kita berani menerobos apa yang tadinya tidak terpikir itu bisa jadi mungkin gitu. Nah, kalau dari sisi saintis sendiri, kalau orang bicara banyak pekerjaan bisa digantikan oleh robot begitu, mungkin saya nggak kebayang. Kalau saintis rasanya akan sulit digantikan oleh robot gitu. Karena saintis itu kan bicara hal-hal yang baru yang belum ada, kita create sesuatu yang baru gitu. Jadi kalau untuk saintis saya rasa akan selalu ada pekerjaan untuk saintis. Ya, apalagi mempelajari tadi dark matter dan dark energy yang kita belum tahu sampai sekarang. Itu tapi menarik sih Bu, karena melihat ya sebagai alumni juga melihat teman-teman yang bekerja di berbagai bidang itu menarik sekali, karena masing-masing punya ya bukan cuma soal survive tapi juga kreativitas yang luar biasa dalam menerapkan apa yang dia pernah dapatkan di astronomi dulu. Dan rata-rata mungkin kita semua mengakui bahwa programming di astronomi itu membantu dalam pekerjaan. Terima kasih semuanya sudah nonton Astro Wicara bersama Langit Selatan hari ini. Jangan lupa centang like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Buat kamu-kamu yang tertarik dengan astronomi, kunjungi kami di langitselatan.com, kamusastra.com, dan ikuti kami di sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai jumpa!